Kalau di sini ada, kalau tadi kita bicara dengan kepala desa, sekarang ini BPD. BPD mempunyai fungsi 3, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Yang ketiga adalah mengawasi kinerja kepala desa. Nah, ini memang sudah menjadi fungsi daripada BPD itu hadir di desa. Apakah itu kepala desa itu suka atau tidak dengan BPD itu, masyarakat, karena BPD itu ada dipilih juga oleh masyarakat, penentuannya bisa dengan musyawarah dan juga bisa dengan pemilihan. Selain fungsi tadi, 3 tadi juga mempunyai tugas BPD, kemudian hak dan kewajibannya. Nah, ini wewenang. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan BPD, mungkin tadi Pak Surya sudah menyampaikan kalau dulu BPD itu seolah-olah menjadi DPRD-nya di desa. Nah, memang kalau dilihat dari fungsi ini jelas memang juga di sini ada membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kemudian menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, yang ketiga ini mengawasi kinerja kepala desa. Kinerja kepala desa tadi sudah saya sebutkan, ada 5 bidang tadi. Jadi yang diawasi oleh BPD tentu bukan hanya terkait dengan pengolahan keuangan. Jadi kalau ada BPD yang hanya melaksanakan tugasnya, terus kemudian meminta pertanggungjawaban, kemudian minta kwitansi, itu sebenarnya BPD tidak pada tempatnya. Jangan sampai BPD overlap nanti dengan inspektorat. Nah, ini yang harus sama-sama bagaimana BPD itu bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara benar. Nah, perlu juga saya sampaikan di sini. Sekarang ini euforia banyak sekali APBDes itu yang tidak disepakati oleh teman-teman BPD. Nah, kalau sudah tidak disepakati, disepakati itu apakah artinya mereka tadinya membahas atau memang tiba-tiba disodori untuk minta disepakati. Nah, ini berbeda dengan yang harusnya dibahas dan disepakati. Nah, harusnya memang tidak hanya terkait dengan APBDes, tapi mulai dari RPJM desa. Karena kalau kita melihat tadi fungsi ketiga BPD tadi adalah pengawasan kinerjanya kepala desa. Kalau mengawasi kinerja mulai dari tadi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, kemasyarakatan, kemudian pemberdayaan sampai dengan ke bidang 5, penanggulangan bencana dan keadaan darurat desa, itu tentu mulai dari RPJM desa. Bagaimana BPD bisa mengawasi dalam pelaksanaan kalau BPD itu tidak tahu awalnya dalam perencanaannya. Kemudian setelah tahu perencanaannya seperti apa, dan BPD kan mulai di dalam RPJM desa itu keluarannya adalah dengan Perdes, peraturan desa. Peraturan desa sudah jelas, peraturan desa itu harus dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD. Nah, itu dalam arti kalau kita mau melihat itu otomatis kalau situ sudah ada RPJM desa, berarti kan BPD itu sudah membahas. Kalau sudah membahas itu kan pasti dia menguliti satu-satu, sudah paham apa sih yang akan dilakukan oleh si kepala desa dalam selama dia menjabat selama 6 tahun itu. Kemudian dituangkan setiap tahunnya di dalam RKPDes. Nah, RKPDes pun demikian juga Bapak Ibu sekalian. RKPDes juga harus juga dibahas dan disepakati karena itu nanti adalah dengan Perdes RKPDes. Ya, Perdes RKPDes menjadi bahan dalam penyusunan rancangan APBDes. Nah, ini Bapak Ibu sekalian alur yang memang harus sama-sama kita pahami bagaimana BPD itu melaksanakan tugasnya. Ini adalah
mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan sampai kepada nanti pelaporan. Nah, mungkin banyak sekali Pak Koco yang saya temui di lapangan, di daerah-daerah, banyak BPD itu tidak tahu dia fungsinya apa sebenarnya, dia ada di desa itu apa. Nah, kadang ada juga yang tahu, tetapi dari desanya dia tidak difungsikan. Jadi dia sebenarnya dia ngerti, harusnya dia membahas, tapi tidak pernah kepala desa memberikan rancangannya. Kemudian tahu tiba-tiba hanya di ujung waktu, ini Pak BPD minta tolong segera ditandatangani, minta tolong segera disepakati karena ini akan segera ada pencairan. Nah, hal-hal seperti itu sering sekali terjadi. Nah, kalau sudah terjadi demikian, siapa sebenarnya yang harus kita pembinaan dan pengawasannya? Binwasnya itu sebenarnya siapa? Binwasnya adalah supradesa, dalam hal ini adalah camat. Bagaimana camat untuk pembinaan dan pengawasan supaya BPD dan kepala desa itu sinergis, dalam arti adalah harmoni antara untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Ini tadi 5 bidang yang sudah saya sampaikan. Ini adalah dituangkan dalam RPJM dan RKP desa. Nah, ini klasifikasi bidang yang memang harus sama-sama dipahami juga oleh teman-teman BPD maupun kepala desa. Ini garis-garis besar dalam perencanaan pembangunan di desa.